Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Kasudin Parekraf Jakarta Selatan, Bapak Rus Suharto, nanti bergabung secara online. Kemudian yang kami hormati Ibu Feni, kasih pemanfaatan dari Sudin Kebudayaan Jakarta Selatan. Oh siap, terima kasih sudah bergabung. Kemudian bergabung secara online komponen masyarakat Jakarta Selatan, mulai dari Dewan Kota, rekan-rekan Dewan Kota, kemudian para ketua forum-forum Kesbangpol, anggota dari FKUB, FPK, dan FKDM, baik kecamatan maupun kelurahan. Kemudian yang kami hormati tokoh-tokoh masyarakat, para ketua LMK atau anggota LMK, kemudian juga para ketua RT, ketua RW, rekan-rekan dari KNPI, Karang Taruna. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih untuk para camat ataupun lurah yang sudah mendistribusikan informasi terkait kegiatan konsolidasi siang hari ini, yaitu pengembangan peran terkait dengan Peduli Nambe. Pada kegiatan hari ini kita akan juga nanti masih dalam perjalanan, Ketua Dewan Kota akan bergabung juga di posko kami di Kesbangpol, lantai 6 Blok A. Dan untuk mempersingkat waktu, kami akan persilakan dulu Bapak Kasudin Parekraf, Pak Rus Suharto. Nanti intinya seperti gini, secara singkat peran yang akan kita ambil, terutama untuk rekan-rekan RT RW LMK, bahwa melalui Kesbangpol, kemudian kita akan melakukan peran lebih untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan terkait dengan penanggulangan narkoba. Ya, di ruangan kami juga bergabung Kak Kalisa dan Mbak Milda ini dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, ya. Terima kasih Kakak. Ini yang lagi magang. Kemudian juga kita berharap secara singkatnya memang harusnya dilanjutkan dengan kegiatan intervensi berbasis masyarakat. Cuma kita menyesuaikan dulu dengan turunnya anggaran terkait APBD 2023, ya. Karena kita akan nanti berkunjung bersama-sama dengan BNNK di kecamatan dan kelurahan untuk melakukan komunikasi peran-peran apa yang bisa diambil oleh para ketua LMK, anggota LMK, RT RW, Karang Taruna, dan sebagainya yang nanti akan kita bergerak di wilayah. Nah, hari ini kebetulan kami sudah menindaklanjuti komunikasi dengan Bapak Kasudin Kebudayaan dan Kasudin Parekraf, bahwa di jajaran kebudayaan dan parekraf di tahun ini akan menyelenggarakan beberapa event. Yang event itu alhamdulillah lebih meriah ya dibanding tahun lalu, karena kita juga sudah masuk kegiatan-kegiatan yang betul-betul mengumpulkan masyarakat, meningkatkan juga silaturahmi. Jadi singkat cerita, dari Kasudin Kebudayaan, kemudian Kasudin Parekraf, itu memberikan kesempatan lewat Kesbangpol kepada seluruh tokoh masyarakat untuk ibaratnya menggabungkan kontennya, menggabungkan penampilan. Yang paling sederhana adalah tampilan-tampilan kesenian, ya. Nggak usah dipikirin bagus tidaknya, nggak penting itu, ya. Yang penting kita tampil di setiap kesempatan, kita bisa mempromosikan gerakan Peduli Nambe kepada seluruh masyarakat, ya. Tentunya dengan semangat gotong royong, kolaborasi, kita mengambil peran apa yang bisa kita lakukan, ya. Sekali lagi kita batasi diri dalam taraf sosialisasi, kemudian preventif, kemudian persuasif, sampai dengan rehabilitasi. Baik, singkat cerita, kita akan mulai dulu dengan Pak Kasudin Parekraf, Pak Rus Suharto, yang akan memberikan informasi. Paparan sudah siap, Kak, ya? Nanti bisa disampaikan, kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Kasuban Kesbangpol, Pak Dirham, atas kesempatan yang diberikan. Ini gayung bersambut waktu saya menjadi pembina apel
yang saya sampaikan bahwa Sudin Parekraf dalam setiap kegiatan event itu bisa memberikan ruang dan waktu untuk UKPD terkait dalam hal melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, terutama di hal sosialisasi. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kesbangpol, Kasuban Kesbangpol Pak Dirham, Ketua Dewan Kota, Bapak Ibu LMK, dan juga FKDM, serta organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan. Perkenankan, izin saya menyampaikan program-program kegiatan Sudin Parekraf Jakarta Selatan tahun 2023. Sebelumnya, saya sampaikan bahwa dengan Jakarta tidak menjadi ibu kota, maka andalan pendapatan asli daerah itu diharapkan diperoleh dari pendapatan asli daerah terkait dengan kepariwisataan. Karena kepariwisataan itu bisa menghasilkan devisa bila mana ada wisatawan asing atau mancanegara yang hadir, membelanjakan uangnya untuk makan minum, untuk akomodasi, dan untuk rekreasi di Jakarta. Jakarta Selatan membranding urban atau wisata urban ini terkait dengan fasilitas infrastruktur atau fasilitas kota yang sudah modern, megapolitan, baik itu transportasinya, taman, ruang-ruang publik. Nah, ruang-ruang publik ini menarik karena dibangun bukan berdasarkan kepada fungsi untuk infrastruktur tersebut, tetapi juga untuk kenyamanan dan estetika keindahan. Misalnya jembatan penyeberangan orang. Jembatan penyeberangan orang itu dibangun bukan fungsinya hanya untuk orang menyeberang, tetapi di situ bisa untuk selfie, bisa untuk kenangan dilewati menjadi suatu keindahan pemandangan, view-nya bisa dinikmati gedung-gedung pencakar langit. Nah, itulah fungsi estetika dari infrastruktur. Nah, ini yang diangkat oleh Sudin Parekraf Jakarta Selatan dalam rangka menjadikan daya tarik kota Jakarta Selatan ini melalui wisata urban. Tahun 2022 lalu sudah kita lakukan. Tentunya untuk menjaga keamanan, kenyamanan wisatawan, maka perlu peran aktif dari LMK, FKDM, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di dalam menerima atau menyambut wisatawan yang ada di Jakarta Selatan dengan sikap ramah, dengan sikap informatif. Nah, bila mana masyarakatnya artinya banyak menyalahgunakan atau melakukan kriminalitas, tentu akan enggan untuk hadir di Jakarta Selatan atau DKI Jakarta. Dengan tidak menjadi ibu kota, maka wisatawan-wisatawan itu akan terutama MICE ya, untuk meeting. Untuk pemerintah pusat ada kemungkinan bisa jarang terjadi di Jakarta, sehingga aktivitas perekonomian masyarakat menjadi kurang begitu hidup, kurang begitu bergairah atau bergerak. Pak Rus, sementara suaranya melenyap dulu nih. Ya, gimana, sudah terdengar? Ya, jelas. Dilanjutkan, ya, silakan Komandan. Ya, siap. Ya, jadi mohon peran serta dari tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama, dan juga organisasi kesehatan masyarakat ini untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan kenyamanan wisatawan, keamanan wisatawan. Nah, keamanan wisatawan, kenyamanan wisatawan itu berdampak
terhadap peningkatan perekonomian Kota Jakarta terkait dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk makan minum, rekreasi, dan juga akomodasi. Nah, inilah yang bisa nanti kita kemas wisatanya. Ada spot tourism, ada urban tourism, ada kuliner halal tourism, ada religi. Nah, kalau wisatawan yang tidak akan habis itu adalah Arab Saudi. Mekah, Madinah, orang pasti akan hadir, akan datang. Disitulah bergulir perekonomian. Nah, untuk Jakarta Selatan, mencontoh itu, maka kita akan juga religi-religi yang ada di Jakarta Selatan sudah kita kemas untuk bisa itikaf atau untuk ziarah, itu sudah kita lakukan di tahun 2021 lalu. Nah, ini harapannya bila mana untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan, maka peran serta yang harus dilakukan adalah yang pertama, adanya suatu kesempatan usaha dan peluang kerja. Tidak adanya narkoba, karena narkoba membuat orang jadi takut. 6B itu merupakan suatu ciri-ciri yang tidak nyaman buat wisatawan, tidak aman buat wisatawan, maka perlu dihindari. Nah, bagaimana menghindarinya? Menghindarinya adalah cepat melaporkan kepada BNN atau bisa juga melalui forum-forum yang resmi yang ada di masyarakat untuk bisa diberikan kesadaran. Nah, untuk melakukan sosialisasi tersebut di tahun 2023 ini, Sudin Parekraf memberikan ruang dan waktu bila ingin mensosialisasikan terkait dengan narkoba, terkait dengan persatuan dan kesatuan, atau tugas pokok dan fungsi daripada sosial kemasyarakatan. Nanti di situ kemasannya pasti akan ada peningkatan perekonomian masyarakat di tempat lokasi acara. Melalui produk kreatifnya, kita usahakan stand. Ada stand-stand untuk bazar, untuk berjualan, itu dalam rangka meningkatkan perekonomian warga yang berketempatan untuk event. Nah, disinilah peran dari masyarakat untuk menciptakan suatu kenyamanan, keamanan, kebersihan, sehingga bisa disampaikan di event-event Sudin Parekraf di Jakarta Selatan, diantaranya yaitu ada pemilihan Abang None Jakarta Selatan. Nama programnya adalah peningkatan daya tarik destinasi pariwisata. Karena Abang None itu menjadi suatu daya tarik untuk pengen tahu perannya apa. Dan syukur alhamdulillah pada Rabu minggu lalu itu sudah ditetapkan Abang None sebagai duta Jakat. Abang None Jakarta Selatan sebagai duta Jakat ini tujuannya untuk menggerakkan atau menggugah para umat muslim untuk melakukan zakat, infak, sedekah yang sebentar lagi kita menghadapi bulan puasa. Nah, disinilah peran dari Abang None untuk melakukannya. Tetapi dalam pemilihan ini di tahun 2023 akan dilakukan akan dibuka di bulan April. Nah, nanti peran-peran daripada UKPD terkait untuk memberikan sosialisasi tugas pokok itu diberikan ruang dan waktu, tentunya dengan berkomunikasi untuk dibuat suatu jadwal yang pas. Kemudian ada kegiatan lagi untuk atraksi destinasi wisata. Nah, ini kita akan melakukan atraksi destinasi desa wisata Kedung Gede di Lenteng Agung. Rencananya tanggal 18 Maret. 18 Maret ini akan dikolaborasikan dengan adanya kegiatan Pok Darwis. Pok Darwis itu diharapkan dari yang sudah ada maupun yang rintisan itu untuk bisa hadir untuk memberi untuk mendapatkan wawasan terkait dengan apa itu desa wisata, apa itu Pok Darwis, sehingga setiap kecamatan diharapkan
ini bisa ada desa wisata berdasarkan daripada karakter sosial komunitas masyarakat, berdasarkan kepada karakter alam. Kedung Gede ini core-nya adalah alam, tetapi ada supportingnya. Di situ ada makam-makam tokoh-tokoh penting yang lagi dikaji, nilai-nilai ketauladanannya, nilai-nilai yang bisa memberikan contoh pada generasi berikutnya yang baik. Nah, ini lagi dikaji. Di tanggal 18 Maret 2023 nanti itu di Kedung Gede, kolaborasi yang dilakukan selain adanya atraksi desa wisata Kedung Gede, itu juga ada arung sungai. Arung sungai itu bukannya hanya olahraga, tetapi ada impact yang atau tujuan yang diharapkan, manfaat yang diharapkan, yaitu bersih sampah sungai. Nah, itu dilombakan tanggal 18 Maret. Dilombakan per grup, mengumpulkan sampah terbanyak, hadiahnya tiket ke Jepang. Nah, ini dari sponsor. Sponsor itu kebetulan ada yayasan Enisichai yang ada di Jepang. Nah, nanti tiket itu diberikan pemenangnya 3 orang untuk ke Jepang melakukan hal yang sama, untuk melakukan bersih-bersih selama 3 hari di bulan November. Akomodasi, transportasi, konsumsi dijamin. Nah, itu yang bisa diberikan informasinya supaya masyarakat bisa merasakan suatu aktivitas yang bermanfaat dengan spot tourism arung sungai. Selain ada manfaat sportnya, olahraga permainannya, ada juga manfaat membersihkan sampah sehingga lingkungan menjadi bersih. Nah, disinilah peran dari masyarakat. Bila mana sehat tentunya akan banyak mengumpulkan sampah, akan juga bisa mengarungi sungai atau stubing. Tetapi kalau misalnya terjangkit narkoba, nah ini kan tidak akan ada semangat dan tidak akan ada suatu gairah. Maka di situ ada ruang dan waktu untuk memberikan, karena audiensnya adalah anak-anak muda, bisa untuk mensosialisasikan tentang bahaya narkoba. Kemudian di tanggal 9 Maret, itu kita ada kegiatan juga yang disebut dengan kegiatan pengenalan destinasi wisata urban. Ada slide berikutnya? Nah, destinasi wisata urban ini akan melibatkan disabel. Disabel yang tentunya selain tunanetra, berkebutuhan khusus selain tunanetra. Kita ajak ke ruang-ruang publik. Nah, ruang-ruang publik inilah yang nantinya akan kita kasih wawasan terkait dengan peran dari ruang publik tersebut, kemudian juga manfaat, dan juga bisa dipublikasikan melalui media sosial sehingga dikenal di followernya peserta. Sasarannya selain disabel itu juga anak-anak SMK kepariwisataan, supaya bisa memberikan suatu wawasan untuk belajar, karena jurusan kepariwisataan bagaimana menjual kota kepada siswa SMK kepariwisataan ini, akan diberikan suatu wawasan atau pembekalan. Kemudian yang rutin dilakukan ada pembinaan usaha pariwisata. Nah, di sini juga bisa melibatkan masyarakat untuk bisa melaporkan kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari ketentuan di usaha-usaha pariwisata tersebut. Kita bisa turun bersama, bisa juga hanya melaporkan terkait dengan aktivitas yang melanggar ketentuan. Ini AEA, BCA juga. Kemudian ada pemberdayaan Abang None. Nah, pemberdayaan Abang None ini, Abang None terpilih
yang sudah melalui seleksi itu diperankan untuk MC, diperankan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah bagaimana peran protokoler dan juga untuk spokesperson terkait dengan wisata Jakarta Selatan, karena dibekali dengan public speaking yang baik. Kemudian ada kegiatan lagi, pengelolaan sistem informasi pariwisata. Nah, ini kita melalui media sosial melakukan aktivitas-aktivitas yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi apa yang sudah dilakukan oleh Sudin Parekraf. Jadi kita transparan terhadap aktivitas, baik itu kegiatan maupun aktivitas-aktivitas yang sifatnya adalah kolaborasi yang tidak ada dalam anggaran. Kemudian ada kegiatan penyelenggaraan atraksi seni kreatif di ruang publik. Nah, ini yang tahun lalu kita berikan di saat HUT DKI kepada camat-camat, kecamatan masing-masing, dan HUT RI, HUT DKI dan HUT RI, untuk memberdayakan masyarakat sekitar di kecamatan tersebut untuk tampil di panggung. Karena kita siapkan sound system, kita siapkan panggung, dan juga ada satu jenis hiburan. Nah, untuk selanjutnya karena perlu ada apresiasi terhadap seni budaya masyarakat, maka diberikan kesempatan bagi yang ingin tampil di panggung tersebut. Selain itu, seni kreatif di ruang publik itu juga kita menempatkan, karena ada standar satuan harga, itu untuk yang tampil yang dibiayai oleh APBD adalah yang memenuhi kriteria. Kriteria ada NIB, ada persyaratan. Tetapi kalau masyarakat yang ingin tampil itu tidak diperlukan kriteria dan tapi tidak diberikan honor. Hanya sebagai apresiasi ruang yang ada itu dimanfaatkan untuk talenta yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Nah, tentunya untuk tampil baik itu harus bersih dari narkoba. Harus mempunyai suatu inovasi, kreativitas yang lebih baik dari yang sudah-sudah terhadap tampilan-tampilan seni budaya. Itu yang disebut dengan ekonomi kreatif. Seni pertunjukan bagian daripada ekonomi kreatif. Nah, kemudian ada pengembangan ekonomi kreatif berbasis kemitraan. Ini harus berbadan hukum karena akan diberikan kepada Swaklola tipe 3. Swaklola tipe 3 ini diberikan kepada lembaga berbadan hukum, baik itu komunitas, himpunan komunitas, ataupun yayasan. Nah, ini kaitannya dengan kegiatan 17 subsektor ekonomi kreatif. Itu yang bisa kita fasilitasi walaupun tidak full, tetapi ini adalah bentuk daripada kemitraan, kerjasama sehingga saling mensupport tentang pembiayaan. Simpulannya dari kegiatan tahun 2023, kesempatan, ruang, dan waktu di setiap event-event pariwisata dan ekonomi kreatif, seni kreatif di ruang publik, kemudian event atraksi wisata, Dinas Sudin Parekraf Jakarta Selatan membuka diri kepada UKPD terkait masyarakat terkait dengan program-programnya. Selama untuk kepentingan Jakarta yang aman, nyaman, bersih, indah, dan mempunyai kenangan, kita berikan spot waktu untuk menyampaikan gagasan dan juga ide-idenya. Itu yang bisa disampaikan Pak, Bapak, Ibu yang saya muliakan dari Parekraf. Silahkan bila mana ingin mempunyai suatu aktivitas kegiatan dalam rangka menampilkan talenta daripada organisasinya atau masyarakatnya, bisa gabung. Karena kalau latihan terus tidak ada tampilan itu akan jenuh. Dan kita juga nanti di Kedung Gede, atraksi desa wisata Kedung Gede, itu akan ada lomba rebana. Rebana itu biasanya perempuan ya yang
yang minat untuk rebana. Nah, ini kita adakan dalam rangka karena kebudayaan, Sudin Kebudayaan sudah memberikan alat-alat musik tradisi, rebana, hadroh, dan juga marawis. Kalau sudah diberikan tidak ada lombanya, yang sering akan menjadi suatu kejenuhan kan, latihan terus. Walaupun di kebudayaan ada atraksi seni, lomba seni religi, lomba seni, saya lupa tuh dulu saya yang ciptakan waktu di Parbut tuh. Jadi ada akustik, ada hadroh, ada rebana, ada marawis. Nah itu dilombakan apresiasi seni religi. Nah, itu kalau nggak salah itu berlangsung setiap tahun rutin. Nah, tetapi di Parekraf juga akan mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah untuk peran masyarakat diberikan ruang dan waktu untuk tampil, untuk mengapresiasinya, dipersilakan. Nanti ada lombanya di Gedung D tanggal 18. Informasi lebih lanjut terkait dengan lomba-lomba kita akan publish melalui media sosial. Nah, nanti bisa diikuti media sosial Parekraf Jaksel, itu di situ ada informasinya kapan, apa syaratnya, kemudian ketentuan untuk lombanya bagaimana. Nah, itu akan dipublikasikan melalui media sosial Sudin Parekraf Jakarta Selatan. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf bila mana ada kekurangan. Saya serahkan kembali ke Pak Kasuban Kesbangpol, Pak Dirham, dan dengan diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Kasudin menyampaikan informasi. Ternyata lebih paham Pak Kasudin yang peduli Nambe. Jadi tadi disampaikan kalau bicara kegiatan-kegiatan, memperluas kesempatan kerja, tapi kalau tidak menghindari narkoba, kena juga sakit ya. Nah ini luar biasa, berarti konsolidasi kita di Jakarta Selatan, bahwa di tahun 2023 kita mencoba lebih fokus terkait pembinaan generasi muda. Beberapa kegiatan secara garis besar sudah diberikan kesempatan kepada seluruh komponen masyarakat, baik yang terdaftar maupun kolaborasi. Ini yang paling penting sih eksis di medsos sebenarnya Kak ya. Kegiatan marawis tampil, nah, kemudian kegiatan-kegiatan budaya lainnya tampil. Dan juga kita dapatkan informasi juga rangkaian kegiatan yang nanti dilaksanakan pada tanggal 18 Maret, berarti sebelum puasa ya? Iya, 3 hari menjelang puasa. 3 hari. Waduh, berarti di sana makan nasi uduk segala bareng-bareng ya di pinggir-pinggir gedung. Insya Allah. Ya. Oke, kemudian juga ada kegiatan bersih-bersih sungai, ini juga luar biasa. Yang paling menarik adalah jalan-jalan ke Jepang. Cuman kebayang sama saya Pak Kasudin kalau ngomongin ke Jepang mah kerja bakti mulu ya. Kemarin nonton bola juga kerja bakti mulu di stadion tuh orang-orang Jepang. Bersih-bersih Itu mulu. tagline-nya Pak, bersih-bersih sampah. Oh, Tagline-nya Jepang begitu. Iya, bersih-bersih sampah ya. Iya, ini mudah-mudahan bisa memacu ya, memberikan semangat buat kita. Kemudian juga tadi kami sempat menangkap akan menyertakan kaum difabel ya untuk kegiatan-kegiatan di ruang publik. Kemudian juga seluruh siswa-siswa sekolah, dan nanti kami pun akan lebih intens lagi berkomunikasi dengan jajaran Bapak dan teman-teman semua terkait peran apa yang akan bisa kita mainkan untuk kolaborasi. Ternyata tadi untuk marawis juga bisa, ya kan? Ya. Oke, baik. Mudah-mudahan Bapak masih ada waktu ya Pak. Mungkin di akhir acara nanti mungkin ada usul dan saran. Jadi tetap standby dulu di pertemuan siang hari ini. Baik, Siap. kita akan bergeser ke Ibu Afra. Ini dari Sudin Kebudayaan yang akan memberikan informasi. Kami persilakan Bu. Baik, terima kasih Bapak yang terhormat, Bapak Kasuban Kesbangpol, Bapak Kasudin, Bapak dan Ibu yang hadir semua, tidak dapat saya sebutkan satu persatu di Zoom meeting kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih izin kebudayaan yang juga saat yang bersamaan jam 13 ada di PPSB sedang menerima kunjungan juga Pak. Jadi ada Ibu Wulan dari Sanggar Teater gitu. Sama kita berkolaborasi juga hadir dan diterima oleh Pak Kasudin langsung bersama seksi yang ada di PPSB. Kebetulan di Wali Kota ada saya Kasubag TU dan juga seksi pelindungan Bu Endang, sehingga diberi kesempatan kepada saya untuk hadir bersama teman-teman di sini. Sama seperti juga dengan Sudin Parekraf, kami juga mempunyai beberapa kegiatan. Untuk di Sudin Kebudayaan kami punya kegiatan sebanyak 44 kegiatan yang terbagi untuk sub bagian tata usaha seksi 3 yaitu pembinaan, pemanfaatan dan perlindungan. Nah, untuk kolaborasi kita tentu saja ada di kegiatan ya Pak ya, ada di kegiatan. Ada di seksi pemanfaatan, kita punya 3 kegiatan Pak. Tentu saja ada pergelaran kesenian terpilih, itu pasti Parus juga udah hafal itu Pak, karena waktu zamannya Parus juga bersama-sama ngerjain itu Pak. Kemudian pergelaran seni budaya berbasis komunitas, ini juga yang di tahun 2022 tidak ada, tapi 2023 Bapak Kadis kita berharap ada kegiatan ini. Kemudian dengan Lebaran Betawi Mampang. Nah, seksi pemanfaatan ini bila nanti Kesbangpol memiliki kegiatan atau masyarakat memiliki kegiatan dan merasa perlu ada kegiatan seni budaya yang ikut tampil untuk satu kegiatan di situ, silahkan untuk bersurat kepada kami. Jadi persilahkan ditujukan kepada Kasudin, nanti disposisi diberikan oleh Bapak Kasudin sekiranya memang dianggap perlu untuk bisa membantu atau berkolaborasi gitu. Kemudian kalau di seksi pembinaan, maka itu adalah kami yang memiliki kegiatan. Kami persilahkan juga bila mana Kesbangpol ingin hadir kolaborasi bersama kami. Gitu. Nah, untuk di seksi pembinaan, kami punya kegiatan-kegiatan pelatihan. Kegiatan-kegiatan pelatihan yaitu pembinaan seni budaya di ruang publik itu yang bersama adik-adik kita RPTRA. Kemudian ada apresiasi dan kompetisi seni bagi pelajar tingkat SD, SLTP, dan SLTA. Itu yang berjenjang, biasanya nanti ada di tingkat provinsi. Kemudian ada apresiasi dan kompetisi kesenian nuansa religi yang tadi Bapak Kasudin Parekraf sebutkan. Itu memang sudah dari tahun ke tahun ada, kecuali terputus di saat COVID kemarin, nggak boleh ngumpul. Begitu. Kemudian ada teater Jakarta tingkat kota, itu anak-anak kita, sanggar-sanggar kita maksud saya, dan itu juga berjenjang sampai ke tingkat provinsi, dan itu sudah dilakukan juga setiap tahun. Kemudian ada pelatihan seni tari Nusantara, kemudian ada pelatihan seni musik Nusantara, ada pelatihan seni rupa membatik, kemudian ada festival beduk yang tadi Rebana, kalau di Parekraf ya yang ngadain Rebana, kita ada festival beduk. Kemudian kita juga pelatihan seni juga ada untuk disabilitas. Jadi kayak memang dari mulai tahun yang lalu disabilitas memang sudah menjadi perhatian kita Pak. Kalau yang lalu itu kita memang disabilitasnya umum. Jadi ada yang memang bisa yang karena cacat tubuh, ada juga karena memang tunanetra seperti itu. Dan kita lakukan semuanya ada di gedung PPSB. Kemudian ada festival musik band, ada teater pelajar, ada Lebaran Betawi Mampang. Nah, untuk kegiatan-kegiatan ini silahkan kalau memang hadir ingin berkolaborasi dengan Sudin Kebudayaan, kami akan senang sekali. Kita juga bukan saja juga dengan Kesbangpol, di sini juga dengan Irbanko yang mereka juga punya kepentingan untuk masuk ke anak-anak remaja kita Pak. Seperti itu dengan bis roadshow gitu ya, istilahnya ya, roadshow.
Jadi itu kegiatan-kegiatan di kami. Silahkan sekali lagi kami welcome. Kalau mau datang sendiri berbincang, kami ada di lantai 16. Dan kalau mau ngelihat langsung bila mana ada pelatihan dan ingin hadir, itu ada di daerah Tebet. Kita untuk tanggal 28-29 Januari besok Pak, juga ada kegiatan di Taman Literasi Marta Kristina Tiangahu. Itu dalam rangka mendukung acara yang keketuaan ASEAN 2023 dan Hari Imlek. Izin Bangpol udah ada undangan belum ya? Undangannya belum hadir ya? Ya, undangannya belum ya. Nanti insya Allah saya sampaikan kita hadir bersama-sama. Di situ kolaborasinya. Oh ya, iya siap gitu. Jadi kita bikin topik ChinaCon at the Park seperti itu. Nah itu juga kolaborasi dengan beberapa standar. Demikian mungkin untuk disiplin kebudayaan Bapak. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pakai topi sini. Tapi udah saya ingat jangan ditinggalin, memang itu pakaian ciri khas ya Pak. Oh Imlek, pas banget. Kok bisa dapat Pak? Baik, terima kasih Ibu Afra informasinya. Tadi disampaikan bahwa kegiatan terdekat adalah di tanggal 28-29 Januari di Taman Literasi. Di situ salah satu temanya adalah perayaan Imlek Chinatown. Nah, saya langsung dapat ini tutup kepalanya dari Sudin Kebudayaan untuk tampil bawa barongsai besok ya. Barongsai. Baik Ibu, terima kasih informasinya. Jadi luar biasa Pemda DKI memang salah satu upaya dari sisi kebudayaan adalah meningkatkan pemahaman, memperkenalkan juga kepada seluruh masyarakat terkait dengan budaya Nusantara. Nah ini sejalan dengan tugas Kesbangpol dalam persatuan dan kesatuan. Dan yang kami apresiasi sekali adalah diberikan kesempatannya kami untuk bergabung secara kolaborasi, mungkin hadir, memberikan informasi, tidak hanya masalah narkoba, ya, juga bisa masalah pemilu, ya kan, kemudian juga masalah bagaimana kenakalan remaja bisa kita pantau benar-benar. Ini kesempatan baik sekali. Nah, ini nanti memang pertemuan siang hari ini kita belum terlampau detail, tetapi sebagai pengantar awal kepada Bapak Ibu semua, kemudian juga kepada seluruh komponen masyarakat yang bergabung dalam Satuan Peduli Nambe atau TIMDU ya. Ada baiknya saya bacakan kembali surat edaran dari Bapak Wali Kota tertanggal 23 Desember bahwa terkait dengan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika itu di tiap kota, di tiap kecamatan dan kelurahan sudah disusun. Nah, di sini di tingkat kota saja, ulangi, di tingkat kota juga bergabung komponen unit-unit kerja yang terkait, kemudian dengan para ketua dari FKUB, ketua FPK, ketua FKDM, kemudian ketua Dewan Kota, kemudian KNPI Kota termasuk Karang Taruna. Nah, di kecamatan pun mohon izin Bapak Ibu Camat, kita juga nanti kalau sudah agak longgar terkait dengan dukungan kegiatan operasional di kecamatan maupun kelurahan, ada baiknya kita juga melakukan konsolidasi dengan melibatkan ya kepala kantor urusan agama kecamatan, kemudian juga unsur dewan kota di kecamatan tersebut, kemudian juga perwakilan dari FKUB, perwakilan FPK, kemudian juga perwakilan FKDM kota termasuk FKDM kecamatan, KNPI, Karang Taruna dan sebagainya. Kemudian juga di breakdown lagi ke bawah yang terkait dengan di kelurahan ya. Di kelurahan ini kami mohon banget kepada para tokoh-tokoh masyarakat, para senior ya, bapak-bapak kita, orang tua kita yang tergabung dalam lembaga musyawarah kelurahan untuk bergabung dengan aktif bersama kami ya. Mohon izin sebagai bagian komponen di masyarakat, LMK, kemudian RT, RW, PKK, kemudian juga ada Karang Taruna, termasuk juga penyuluh dari jajaran Kementerian Agama dan forum-forum Kesbangpol. Kita berharap sekali nanti kalau sudah mulai
pergerakan konsolidasi di tingkat kecamatan, kelurahan, kita bergerak bersama-sama. Nah, secara garis besar, siang hari ini sebenarnya kami meminta kepada tokoh-tokoh masyarakat ya yang tergabung di setiap kecamatan untuk mempersiapkan diri, apabila di suatu kesempatan ya kita diberikan ruang, diberikan waktu untuk tampil. Sebagai contoh, Ibu, yang untuk kegiatan tanggal 28-29, kami kalau nggak salah sudah dapat slot waktu untuk tampil, dan insya Allah nanti yang tampil tuh dari rekan-rekan kami, tokoh-tokoh masyarakat Kecamatan Cilandak. Nah, istilahnya debodor atau apa saya kurang paham, ya itu kita coba hadir di setiap event itu tidak melibatkan peralatan musik biar nggak ribet gitu maksudnya. Jadi hanya pengucapan, monolog, stand up komedi, kemudian hikayat mungkin ya yang untuk Betawi sudah pada paham. Nah, ini juga akan kita lakukan pada hari Sabtu besok dari Paguyuban Bangka Belitung. Mereka akan mengadakan penilaian kompetisi public speaking. Kemudian kita akan tampilkan juga rekan-rekan dari saudara-saudara tokoh-tokoh masyarakat di Kecamatan Pesanggerahan. Nah, untuk kecamatan lainnya, mohon izin Bapak, para ketua LMK, RT RW maupun teman-teman forum, lakukan konsolidasi. Ya, bisa juga dengan tarian ya, kalau tarian kayak musik sedikit doang ya. Kemudian bisa juga dengan grup musik ya. Kemudian juga bisa tadi hadroh misalnya. Silakan saja. Yang pasti kami berusaha untuk berkolaborasi dalam event-event ini. Kemudian tema yang kita usung terutama sekali adalah persatuan dan kesatuan. Kemudian juga Peduli Nambe, bagaimana sama-sama kita mencoba sesuai peran kita, sesuai dengan kewenangan kita untuk melakukan penanggulangan narkoba pada level keluarga. Ya, ujung-ujungnya nanti di setiap wilayah di situ ada ketua LMK, RT RW, Dewan Kota, tentunya sebagai pengarah kita sama-sama peka dengan kondisi lingkungan. Nah, kebetulan ketua Dewan Kota sudah bergabung. Coba kakak bisa lihat di Zoom online. Coba kita lihat. Nanti akan kita berikan kesempatan buat Pak Dewan Kota, Kak. Buat Pak Dr. Syahid tutup. Coba pelan-pelan. Nah, ini dia. Ya. Silakan ditampilkan dulu. Siap. Pak Ketua, kita berharap sekali ya dukungan penuh dari jajaran Dewan Kota, karena ini kita kan bergerak tuh tidak hanya forum-forum Kesbangpol. Dengan pendampingan dari para camat dan para lurah, kita juga berusaha menggerakkan semaksimal mungkin peran-peran yang sudah ada di bawah untuk lebih terasa lagi di level kota, ya. Di wilayah ada RT RW, di wilayah ada LMK. Nah, makanya kami minta melalui Dewan Kota melakukan lagi konsolidasi lebih lanjut ya terkait tugas-tugas kita ke depan. Baik, kami persilakan Pak Dokter, Pak Ketua untuk memberikan arahan. Siap. Pak Kesbangpol, siap. Pak Suban. Ini tampilannya belum ada ya? Oh. Maksudnya mau paparan atau video? Videonya nggak ada tampilan muka saya ya, wajah saya nggak ada ya. Mungkin dari komandan dicoba dulu. Saya keluar dulu lagi sebentar ya. Saya masuk. Ya siap. Oh, mohon izin Pak Kasuban, saya masih di jalan ini, macet sekali nih, banyak yang demo nih Pak Kasuban. Betul hari ini demo perangkat. Iya, saya nggak nyampe dari tadi. Siap Ketua. Kami persilakan Ketua. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Pak Kasuban dan juga para hadirin semua yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kita Dewan Kota, dan juga pada kesempatan kali ini kita sebagaimana yang sudah kita pahami kegiatan kita pada siang hari ini, sebagaimana arahan tadi dari Pak Kasuban dan yang lainnya, ya tentang koordinasi kolaborasi gerakan Peduli Nambe dalam dukungan tampilan budaya dan pariwisata. Dewan Kota selalu mendukung setiap program dari Kesbangpol maupun dari Wali Kota Jakarta Selatan, Pemprov dan Pemkot. Ya, mudah-mudahan setiap kegiatan kita diberikan kelancaran dan kemudahan sehingga kita bisa membantu nih, terutama yang sering disampaikan oleh Pak Wali tentang Nambe ini, ya kepedulian kita tentang waspada, tentang bahaya narkoba dan sebagainya. Harapannya kita bisa kolaborasi dengan semua, dari LMK-nya, dari RW-nya, RT-nya, dan tokoh-tokoh masyarakat. Ya, harapannya kita semakin kompak, semakin baik, dan semakin berkah, ya khususnya di Kota Jakarta Selatan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak Kasuban dan yang lain, dan kita selalu mengikuti perkembangan dan mengikuti arahan, dan mudah-mudahan semakin baik wilayah kita. Terima kasih Pak Kasuban dan yang lainnya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ketua. Mudah-mudahan sehat selalu. Ya, sabar-sabar aja, lagi macet-macet dikit ya. Siap, Pak Kasuban. Kalau di mobil, kalau nggak ada bekal repot juga. Terima kasih. Baik, sebelum kita tutup nih, ada kesempatan mumpung Pak Dekot ada, kemudian Pak Rekraf ada, kemudian dari kebudayaan ada. Ini yang udah ngangkat tangan si ibu apa kakak ini? Lustri, coba. Yang udah angkat tangan, kita berikan kesempatan untuk tampilkan wajahnya. Mungkin ada masukan-masukan kegiatan kita untuk ke depan. Oh iya, silakan coba digedein gambarnya. Boleh mic-nya di apa namanya? Unmute. Dibuka sebentar. Mic-nya belum. Nah, oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lustri Yuningsi dari RT 1 RW 03 Manggarai, Kelurahan Manggarai. Kami sangat mengapresiasi apa yang telah Bapak-Bapak kemukakan tadi. Maaf karena saya terlambat masuk tadi. Mudah-mudahan ke depannya acara-acara tersebut itu bisa mengantisipasi tawuran-tawuran yang ada di wilayah, baik kenakalan-kenakalan remaja yang ada di wilayah, sehingga sedikit meringankan kerjaan para RT maupun RW serta Pak Lurah juga sekalian. Mudah-mudahan acara tersebut bisa kita dukung bersama-sama, Pak. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Lustri, support moral ya buat kita semua ya. Baik, kami berikan kesempatan berikut. Dari mana nih? Dari Karet Kuningan. Bang Henry, coba tampilkan wajah gantengnya. Silakan Bang, mic-nya di unmute. Kita tunggu dulu. Silakan mic-nya. Ini abang jidatnya doang kelihatannya. Oke. Masih agak ini ya, agak crowded dikit ya. Oke. Silakan dari perwakilan FKUB. Coba siapa yang mau menyampaikan? Karena kita masih ada utang kerjaan nih, konsolidasi Peduli Nambe-nya baru minggu depan kita mainkan.
Nah, bergabung secara online teman-teman, ada yang sendirian, ada yang bergabung sambil ngopi dan ngeteh. Ini luar biasa sekali Jakarta Selatan, dan hari ini masih bergabung sebanyak 218 partisipan, dan ini sebagai modal dasar kita ini untuk bergerak ya, untuk melakukan konsolidasi ya. Dan saya juga sangat berbangga sekali bisa bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat ya. Biasanya saya cuma gabung sama Pak Ketua FKDM Kota nih. Kalau sekarang kami bergabung dengan rekan-rekan LMK, kemudian RT RW ya, kemudian PKK. Mungkin ada perwakilan dari LMK, ada yang mau menyampaikan masukan atau perkenalan boleh juga. Oke. Boleh dari Cipulir, Pak. Dari mana tuh, Bang? Izin. LMK Cipulir, Pak. Oke, Bapak Rizal Zen. Ya, kami persilakan Pak. Memperkenalkan diri juga, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrizal dari LMK Cipulir. Ada yang perlu kami pertanyakan kepada pemapar yang pertama, Pak, dari Sudin Parekraf tadi. Siap. Jadi pariwisata supaya nggak takut, supaya bebas kita narkoba, kan gitu Pak ya, tadi kalau nggak salah. Dan di event-event itu harus kita netral clear dari narkoba. Nah itu gimana caranya supaya clear narkoba itu? Apakah tes urin? Pendatang itu pariwisata itu tes urin dulu supaya dijamin bebas narkobanya. Ini tadi kan dia jelaskan kan tadi supaya nggak takut harus bebas dari narkoba. Nah, gimana caranya supaya peserta atau pengunjung itu bebas narkoba? Apa tes urin dulu, apa masuk event itu apa gimana? Itu aja Pak, terima kasih. Oke, ini pertanyaan luar biasa nih. Sejalan sekali dengan yang lagi dipikirin sama Kesbang Pol, ya. Dengan kejadian kemarin waktu kita sama-sama konsolidasi COVID, ya kan? Lo mau terbang, mau makan, mau kemana-mana harus pakai tes yang terkait surat keterangan vaksin, ya. Terkait narkoba juga begitu. Nah, memang sebagai informasi sementara buat Bapak Ibu bahwa Pemda DKI sedang menyusun perdanya terkait dengan narkoba, ya. Itu pasti suatu saat itu akan menjadi kelengkapan tuh. Kita mau pergi, mana lihat hasil tes urinnya. Ya, nah itu kalau kata saya. Tapi kita coba minta tambahan informasi dari Pak Kasudin. Kami persilakan Pak Rus. Baik, terima kasih Pak LMK Cipulir atas pertanyaannya. Jadi untuk menghadiri event-event itu bisa kelihatan dari ciri pengunjung, ciri yang hadir atau pengunjung ya. Itu ciri-cirinya 6B adakah di situ. Nah, ini kewaspadaan dari aparat keamanan. Supaya tidak terjadi kerusuhan. Di situ ada keributan atau apa. Dari ciri-ciri itu 6B yang minggu depan ya Pak Kesbang Pol yang akan secara teknis akan dipaparkan ciri-ciri apa itu. Nah, itu udah kewaspadaan 6B itu. Yang terakhir itu yang berbahaya terkait dengan mencuri. Itu dari 6B itu udah ketahuan ciri itu. Nah, itu yang kewaspadaan ya kita coba singkirkan dengan cara-cara persuasif tanpa menyinggung perasaan. Mungkin itu yang bisa disampaikan, tetapi peran yang dilakukan oleh Sudin Parekraf itu nanti memberikan ruang kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, ataupun UKPD terkait untuk bagaimana mensosialisasikan agar generasi muda terselamatkan atau warga terselamatkan dari bahaya narkoba. Kemudian sosialisasi lain terkait dengan masalah-masalah yang menjadi tugas pokok dan fungsi daripada ormas atau OKPD terkait. Itu yang bisa disampaikan. Silakan Pak Kasuban. Baik. Kesbang Pol. Kok kayaknya Pak Kasudin lebih memahami peduli nambe ya. Baik. Saya mau kasih ulang dulu yang namanya peduli nambe, ya.
Peduli Nambe ini sebenarnya suatu istilah yang kita gunakan di Jakarta Selatan berdasarkan diskusi para tokoh-tokoh masyarakat tingkat kota untuk lebih bersifat persuasif gitu loh. Tidak namanya pembasmian seperti itu, enggak, ya pemberantasan enggak. Jadi Peduli Nambe, mungkin kesempatan ini juga saya sampaikan kembali, ada ciri-ciri yang nampak para penderita narkoba. 6B. Jadi B-nya ada 6 nih. Nah, biar kelihatan gampang menjadi didengarnya dengan bagus, kita nulisnya Peduli Nambe. Secara mudah, ya, saya minta izin menjelaskan sedikit. Dengan gampangnya ada tiga sohib lah ibarat kata. Ya, pertama yang namanya BB, kedua yang namanya Bobo. Ini namanya depannya B semua nih. Ada BB, ada Bobo, kemudian ada Biba. Nah, kalau seandainya ada anak-anak kita, keponakan kita, cucu kita punya ciri-ciri 6B. Yang pertama, kebanyakan bengong. Ya, ujuk-ujuk nih tukang ngirim paket di depan pagar, Bang, ini paket tuh, anak ngerokok sambil bengong. Nah, itu udah salah satu ciri yang perlu diwaspadain tuh. Pertama, bengong. Kebanyakan bengongnya. Terus kemudian yang kedua, ini anak-anak mahasiswa, anak sekolah, SMA, SMP, bebel. Kalau dikasih tahu sama orang tua, ngelawan mulu. Kagak masuk. Masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Jadi nggak sempat masuk ke otak itu. Itu B kedua, ya, BB. Nah, kemudian berlanjut ke Bobo. Bob pertama itu tukang bohong. Ya, berangkat pagi diantar sama ayahnya ke pintu gerbang sekolah, pulang dijemput. Itu rutin terus tuh. Tapi kejadiannya pada saat dibagiin rapot, orang tua ditegorin sama gurunya. Lah, ini anak kita kagak sekolah, Pak. Perasaan sekolah mulu. Kebanyakan bolosnya. Ya, bolos, bebal, bengong, bolos, kemudian satu lagi bohong. Nah, tukang bohong. Kelihatan tuh. Dan yang terakhir yang paling ngeri nih, BI-nya bingung dan B-nya yang terakhir. Baknya itu adalah seandainya uang jajannya udah habis, akhirnya ya yang namanya magic jar yang ada nasinya dijual, kemudian tabung gas tuh yang melon-melon dijual. Itu yang sangat-sangat berbahaya tuh. Kalau udah ada ciri-ciri kayak gitu, udah lapor aja ke Pak LMK, lapor ke RW, nanti laporin lagi ke lurahan. Dan setiap kecamatan sudah ada koordinator BNNK yang ditugaskan. Sebenarnya ada lagi dua yang menurut saya sangat-sangat mengerikan, ya, yaitu yang satu adalah bego, cuman nggak sopan ngomong bego, jadi kita nggak pakai. Bodoh tuh kita nggak pakai. Satu lagi yang mengerikan, Pak, binal. Jadi kalau anak-anak kita, cucu kita perempuan, dia mencuri nggak bisa, dia mau menjual barang itu nggak bisa, akhirnya dia buka jilbab, dia buka baju, ya kan? Nah, inilah menurut saya, menurut kita semua, teman-teman perlu waspada. Salah satu upaya yang dilakukan oleh kita semua adalah lebih banyak mensosialisasikan. Dan saya sepakat dengan Pak, tadi siapa tuh? Afrizal. Pak Afrizal itu saya sepakat sekali. Kalau seandainya ke depan perda yang akan digulirkan sampai ke sana tuh. Ya. Harapan kami sih sebenarnya Bapak Ibu semua, Pemda DKI punya aset luar biasa banyak. Tapi karena perdanya belum ada, kita belum bisa menggunakan ya yang namanya aset panti ya buat penanganan rehabilitasi narkoba. Terus yang kedua, kita juga belum punya rumah sakit yang khusus penanganan narkoba. Tapi dengan upaya dimulai dari Jakarta Selatan ini, kita akan bergerak ya sesuai kemampuan. Nggak usah juga, mohon maaf nih, nggak usah juga begini. Seandainya kita tahu titik-titik rawan orang pada make, nggak usah juga kita yang ngelapor-laporin, nggak usah. Kita jagain aja anak, kita jagain aja keponakan kita, ya. Jam sekolahnya dipantau, jam pulang sekolahnya dipantau, kemudian sholatnya dipantau, ngajinya dipantau, lagi ke gereja juga dipantau. Nah, itu yang sama-sama kita lakukan. Kami punya keyakinan yang luar biasa, didampingi oleh tokoh-tokoh Jakarta Selatan nih, kayak Pak Dekot nih, alhamdulillah nyampe nih. Siap. Tapi kalau mau ngomong lagi boleh Pak Dekot. Aman. Oh, aman ya? Ya.
Pak Dekot luar biasa nih. Saya tadi udah bolak-balik lagi nih, mana nih Pak Dekot? Iya, macet luar biasa. Luar biasa. Ini buat Peduli Nambe ya, menerobos kemacetan. Gaspol. Ya. Nah, inilah menurut saya Bapak Ibu semua, kita akan terus berdiskusi. Kita akan terus mengambil peran yang akan kita lakukan. Ya, mari tujuan utama kita lebih peka kepada calon, kemudian pelaku, gitu ya. Ini penerus bangsa kita ya. Kita nggak tahu 20 tahun, 30 tahun lagi ke depan Indonesia seperti apa. Sekarang mumpung saya jadi Kasubag Kesbangpol, Pak Doktor jadi Ketua FKDM, Ketua Dekot, Bang Hafiz jadi Ketua FKDM, mari kita ngambil peran ya. Saya masih lihat ada yang masih tunjuk tangan nih, kesempatan terakhir kali ya. Pak Bagus Triyono, apa salah pencet atau gimana nih? Coba. Orangnya ada nggak? Orangnya nggak ada, kosong. Oh, ada itu. Coba lihat. Ada nggak? Pak Bagus, ada yang mau disampaikan? Masukan mungkin? Kita tunggu sebentar ya. Kita tunggu sampai dengan 30 menit. Seandainya. Oh, kelamaan ya? Kelamaan. Sorry. Baik. Sebentar lagi juga mau asar ya. Terima kasih luar biasa buat para narasumber ya. Dari Pak Kasudin Parekraf, kemudian Ibu Afra, kemudian juga Ketua Dewan Kota. Mudah-mudahan sehat selalu. Kita bisa berkontribusi, kita bisa melakukan hal-hal yang positif juga sebagai ibadah kita ya, supaya benar-benar punya peran yang luar biasa. Terakhir ini sampai dengan 168, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa Bapak Ibu sampaikan kembali, dan jangan bosan-bosan sama Kesbangpol ngomonginnya peduli nambe. Target kita harus kita kuasain yang namanya Wisma Atlet. Ya, tower berapa gitu khusus buat rehabilitasi. Oke, demikian, mohon maaf Bapak Ibu semua kalau ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih kepada seluruh narasumber, dan kami undur diri. Kemudian kesempatan berikut kita akan bergabung kembali. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Oh, no. Selesai.